Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru semuanya, kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat soal di Google Form. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk langkah pertama, ini saya sudah masuk ke akun Google saya. Saya menggunakan akun Google dari belajar.id. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, klik di sini, kemudian klik Google Drive ini ya. Oke, ini Google Drive saya. Kemudian selanjutnya klik di baru ini, kemudian klik Google Formulir atau Google Form. Ini adalah tampilan daripada Google Form. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita membuat dulu nama file daripada Google Form tersebut. Caranya tinggal klik di sini, misalkan namanya ulangan harian fisika. Kemudian file Google Form ini saya simpan di folder Google Drive. Nah, caranya tinggal klik di sini. Kemudian nanti tinggal pilih di folder apa file tersebut itu mau disimpan. Atau misalkan mau bikin folder baru. Nah, caranya tinggal klik di sini. Nah, kalau saya sudah ada di Google Drive, nama foldernya itu adalah ulangan harian. Tinggal klik di sini, kemudian klik pindahkan. Kemudian tema di sini ini sama dengan nama file daripada Google Form. Nah, tema ini bisa dirubah sesuai dengan keinginan kita tanpa merubah nama file tersebut. Misalkan saya rubah menjadi, kemudian deskripsinya bisa ditulis, bisa juga tidak. Ini adalah opsional. Nah, untuk kolom deskripsi ini saya tulis materi ulangan yang akan dilaksanakan, yaitu listrik statis. Kemudian langkah berikutnya kita mau menambahkan gambar tema. Nah, caranya tinggal klik di sini, kemudian pilih gambar. Nah, untuk gambar ini bisa menggunakan gambar yang ada di sini, atau bisa juga kita mengunggah gambar yang telah kita buat, yaitu tinggal caranya klik seperti ini. Nah, untuk sementara saya ini akan menggunakan gambar yang ada di sini. Misalkan gambarnya ini. Kemudian klik di sini sisipkan. Nah, ini gambar tadi ini. Nah, kalau gambar ini mau kita tulisin juga ini bisa, tapi caranya di luar Google Form. Berikut caranya menambahkan tulisan pada tema gambar Google Form. Saya akan menggunakan sniping tool. Nah, klik new di sini. Nah, gambar ini saya crop dulu ya. Kemudian pilih di sini copy. Kemudian hasil copy ini saya pindahkan ke PowerPoint. Kemudian saya paste di sini. Nah, sekarang tinggal menambahkan tulisan di sini. Caranya tinggal pilih insert, kemudian pakai word art. Nah, tinggal pilih aja mau bentuknya seperti apa. Misalkan saya menggunakan font ini, kemudian saya ketikkan tagnya di sini. Kemudian hurufnya saya perkecil, dibikin rata kanan, saya taruh di sini. Kemudian hurufnya saya rubah menjadi Arial Black. Kemudian warna hurufnya saya rubah misalkan menjadi warna yang kontras dengan backgroundnya. Kemudian dikasih efek purple. Kemudian di bawahnya dikasih tulisan lagi, tinggal copy aja dari sini. Kemudian paste, warnanya saya rubah. Kemudian saya kasih logo. Nah, kita insert, pilih picture. Ini gambarnya sudah dihilangkan backgroundnya secara online dengan menggunakan remove BG. Tinggal klik insert, kemudian kita pindahkan di sini. Kemudian di bawahnya kita copy aja ya untuk tulisannya.
SMA. Nah, untuk tulisannya saya rubah warnanya menjadi warna kuning. Nah, ini sudah jadi untuk gambar temaknya. Nah, untuk memudahkannya, nah kita crop lagi menggunakan sniping tool. Nah, sudah di crop. Kemudian hasil cropan tersebut kita simpan. File save as. Misalkan ini saya kasih nama temak untuk Google Form. Klik save. Kemudian kembali lagi ke Google Form. Nah, sekarang gambar ini mau kita ganti dengan gambar yang tadi. Nah, caranya tinggal klik gambar, kemudian pilih unggah, kemudian cari. Nah, ini gambar yang tadi. Kita buka ya. Nah, gambar tadi sudah terupload, tinggal klik selesai. Nah, temat tersebut sekarang sudah ada tulisannya. Kemudian berikutnya tinggal memberi nama untuk siswa. Kemudian di sini pilih jawaban singkat. Nah, untuk penulisan nama, nah kalau seperti ini siswanya langsung nulis sendiri, atau dapat juga siswanya memilih namanya. Untuk membuatnya caranya sebagai berikut. Klik di sini tambah, sama seperti di sini tulis nama. Nah, di pilihannya ini pilih pilihan ganda. Kemudian tambahkan nama di sini dengan cara copy paste. Namanya sudah saya sediakan ini di dalam Excel. Ini nama siswa untuk satu kelas. Caranya kita blok dulu semua nama dalam satu kelas. Kemudian klik copy. Kemudian nanti paste di Google Form. Nah, di sini. Nah, kita tempel di sini. Jadi namanya ini sudah ada. Jadi siswanya nanti tinggal milih sesuai dengan namanya. Jadi kalau yang ini siswanya menulis sendiri. Nah, kalau di sini tinggal milih. Silahkan bisa pilih salah satu. Selanjutnya tinggal memberi nama kelas. Caranya tinggal klik plus di sini. Nah, di sininya ditulis kelas. Kemudian pilihannya di sini pilih pilihan ganda. Kemudian untuk nama-nama kelasnya saya sudah menyediakannya di Excel, tinggal di copy. Kemudian dipaste di sini. Nah, sudah selesai. Nah, kalau kelasnya banyak, mungkin ini lebih tepatnya tidak perlu menuliskan nama seperti ini. Tapi kalau ulangannya untuk satu kelas, nah perlu dituliskan nama. Jadi kalau untuk banyak kelas, saya kira untuk nama cukup dituliskan nama di sini. Kemudian berikutnya setelah memberi nama kelas, bisa juga ditambahkan token atau password sebelum melanjutkan pada soal. Caranya klik plus, kemudian tulis password. Kemudian pilih di sininya jawaban singkat. Selanjutnya pilih ini. Nah, di sini ada validasi. Klik validasi jawaban. Nah, untuk passwordnya misalkan saya menggunakan teks. Ini tetap berisi. Nah, untuk passwordnya ketikkan di sini. Misalkan passwordnya adalah bimbingan fisika gratis, huruf kecil semua. Pastikan nulisnya benar ya, karena nanti password ini akan diberikan kepada siswa pada saat akan ujian. Bimbingan fisika gratis. Nah, kemudian di sini kalau menuliskan passwordnya itu salah, diberikan kata untuk konfirmasi. Misalkan password salah, silahkan diulangi lagi. Oke, untuk pembuatan password soal ini sudah selesai. Kemudian berikutnya, soal ini kita tambahkan bagiannya. Jadi ada bagian identitas siswa, nama dan kelas, atau boleh juga menambahkan nomor induk atau nomor ujian. Nah, kemudian bagian yang kedua itu adalah bagian soalnya. Nah, caranya tinggal klik di sini. Nah, sekarang ini masuk pada bagian yang kedua. Nah, untuk judulnya misalkan
kita tuliskan, pilihlah jawaban yang paling tepat. Nah, soal yang mau kita buat ini adalah soal pilihan ganda. Jadi judulnya di sini pilihlah jawaban yang paling tepat. Nah, sebelum menulis pertanyaan, kita setting dulu Google Form ini. Untuk menyeting daripada Google Form, ini klik di sini setelan. Nah, untuk Google Form yang lama itu setelannya itu ada di sini yang gambar roda bergerigi. Nah, sekarang gambar roda bergeriginya itu sudah tidak ada dan diganti dengan undo dan redo. Ya, kita sekarang klik di sini setelan. Nah, yang wajib dijalankan yaitu yang pertama ini. Jadi jadikan Google Form ini sebagai kuis. Jadi ini digeser sini. Kemudian, nah di sini juga ada tulisan rilis nilai. Jadi segera setelah setiap pengiriman. Jadi nanti setelah setiap pengiriman itu nilai siswa tersebut itu akan muncul. Karena soalnya merupakan soal pilihan ganda. Bisa juga memilih ini. Nah, kalau misalkan soalnya itu merupakan soal esai. Jadi kalau soal esai yang diklik itu yang ini. Kemudian di sini ada setelan Chromebook ya. Nah, untuk setelan Chromebook ini komputernya itu harus menggunakan OS yang namanya itu adalah Chrome OS. Dan siswanya juga harus menggunakan laptop dengan OS Chrome OS. OS itu apa? OS itu singkatan dari operating system. Seperti di HP itu ada yang Android, kemudian ada yang iPhone. Kemudian di komputer ada yang menggunakan Windows, ada juga yang menggunakan Linux. Nah, kalau komputer kita menggunakan Chrome OS itu adalah operating system yang dikeluarkan oleh Google. Nah, mode ini tidak perlu dihidupkan. Nah, Chrome OS ini kelebihannya, jadi pada saat siswa ulangan ini, siswa itu tidak bisa membuka tab daripada browser. Jadi sini responden tidak diizinkan membuka tab atau aplikasi lain saat mengerjakan kuis. Kemudian setelan yang lainnya, di sini pertanyaan tak terjawab. Nah, responden ini dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar. Kalau misalkan mau diperlihatkan jawaban yang tidak benarnya, ininya dihidupkan. Untuk ulangan saya ininya dimatikan. Kemudian jawaban yang benar juga ini saya matikan. Nah, kemudian kalau poin ini perlu dihidupkan, wajib dihidupkan ini ya. Karena kita menggunakan ulangannya itu adalah pilihan ganda. Kemudian berikutnya di sini ada cara mengelola jawaban. Untuk lebih jelasnya kita klik di sini. Nah, yang pertama kumpulkan alamat email. Jadi kalau misalkan kita mau mengumpulkan alamat email dari siswa, ininya dihidupkan. Kemudian mengirimkan salinan jawaban responden. Setelah kumpulkan alamat email itu wajib diaktifkan. Jadi ini harus diaktifkan dulu kalau kita mau mengumpulkan alamat email daripada siswa. Nah, untuk soal saya ini tidak perlu mengumpulkan alamat email. Kemudian di sini izinkan pengeditan respon ya. Jadi respon ini dapat diubah setelah dikirimkan. Nah, ini jangan dihidupkan. Nanti nilainya sudah dikirimkan, siswa bisa mengedit soal lagi. Kemudian perlu login. Nah, batasi pengguna. Nah, ini sangat penting ya. Di sini batasi untuk pengguna di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau SMA dan organisasi terpercaya. Nah, kalau siswa itu semuanya menggunakan Belajar ID, nah ini bisa dihidupkan. Tapi kalau misalkan siswa itu tidak semua menggunakan email Belajar ID, nah ini dimatikan. Saya kira ini dimatikan saja ini ya. Jadi biar semua siswa baik yang menggunakan email Belajar ID maupun email gmail.com ya atau yahoo.com ya, itu bisa mengakses soal kita. Nah, kemudian berikutnya batasi ke satu jawaban. Nah, ini kita harus hidupkan. Jadi setelah siswa mengirim jawaban, nah siswa tersebut itu tidak dapat lagi ikut ulangan dengan menggunakan email yang sama. Nah, kemudian berikutnya ini presentasi ya, mengelola cara formulir dan respon ini dipresentasikan. Nah, tampilkan status progres. Nah, ini harus dihidupkan ya. Jadi biar siswa itu tahu dia itu sudah mengerjakan soal itu berapa persen. Kemudian di sini acak urutan pertanyaan. Silakan kalau mau diacak urutan pertanyaannya, jadi nomornya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi nomor 2 jadi nomor 4, nomor 4 jadi nomor 1. Nah, tinggal hidupkan ininya. Klik dihidupkan ya.
atau boleh juga dimatikan. Nah, kalau dimatikan ini tidak diacak nomornya. Jadi silahkan dipilih sesuai dengan keinginan teman-teman guru semuanya. Kemudian konfirmasi pesan, sekira tidak perlu ya. Kemudian tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Nah, ini juga karena kita dibatasi satu tanggapan atau satu kali ulangan, nah ini tidak bisa dihidupkan. Kemudian lihat ringkasan hasil. Nah, ini juga saya matikan ya. Jadi hasil atau skornya itu tidak ditampilkan. Nah, kalau mau ditampilkan skor daripada siswa, tinggal diklik dihidupkan di sini. Kemudian berikutnya pembatasan. Nah, nonaktifkan simpan otomatis untuk semua responden. Nah, ini kita matikan. Jadi setelah siswa mengklik jawaban, itu akan otomatis jawaban itu akan tersimpan. Oke, itu setelan yang perlu teman-teman guru semuanya diperhatikan. Oke, itu mengenai setelan dari Google Form. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan, dan selanjutnya ini tinggal membuat soal di Google Form. Untuk penulisan soal di Google Form ini akan dilanjutkan pada bagian yang kedua. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Bring you home. Yeah, come on.